Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman ini lebih dalam lagi, izinkanlah kami sejenak saja untuk memperkenalkan diri, karena kami datang dari luar jemaat untuk menyampaikan firman saat ini. Saya Pendeta Wesley Panjaitan, saat ini sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Esa Unggul Jakarta, program Magister Manajemen, dan saat ini sudah mendekati tahap akhir. Dan kami sudah menikah dengan hamba Tuhan juga, Diakones Erlianti Borusi Hombing, dan kami dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Anak saya yang pertama sudah duduk di semester 3 di Bandar Lampung di Institut Teknologi Sumatera, Joy, dan yang kedua anak saya Yohanes di kelas 2 SMA, dan yang paling kecil Bintang ada di kelas 2 SD, dan ketiga anak ini tentunya semarga dengan saya, marga Panjaitan. Dan kami saat ini masih tinggal di Tangerang Citra Raya karena pelayanan terakhir kami sebagai pendeta resort di Citra Raya. Dengan ini saya sampaikan salam dari keluarga kami untuk kita semua. Shalom. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan bagaimana kisah umat Israel, saudara, yang seharusnya menurut hukum Tuhan harus hidup hanya menyembah Tuhan Israel, Yahweh, Yehova, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang Israel, yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir, memelihara hidup bangsa Israel selama 40 tahun hingga boleh tiba di Kanaan dan membentuk satu bangsa, kemudian menjadi satu kerajaan. Tetapi di dalam kisah ini kita bisa melihat, saudara, bahwa di kemudian hari umat Israel telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah memuja dewa-dewa, memuja ilah-ilah yang lain, mendirikan mesbah-mesbah penyembahan di bukit-bukit, pengorbanan dan lain sebagainya. Bahkan yang paling sadis, mereka juga menyembah dewa Kemos yang disembah oleh orang Moab, di mana di dalam kisah Alkitab kita bisa melihat banyak di sana keterangan bahwa setiap penyembahan kepada dewa Kemos harus mempersembahkan anak manusia dibakar di mesbah Kemos. Saudara dikasihi Tuhan, betapa buruknya, betapa menjijikannya kehidupan umat Israel pada masa itu. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan cara hidup beriman bertuhan yang seperti itu dengan berlama-lama, saudara. Akhirnya bangkitlah Raja Yosia, raja yang paling muda dalam sejarah Israel. Bayangkan saudara, sejak 8 tahun dia sudah menduduki tahta kerajaan. Tetapi justru orang muda, raja muda yang tidak dianggap berpengalaman itu secara ilmu kerajaan pemerintahan, justru membawa perubahan di dalam kehidupan iman orang Israel untuk kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Di dalam kisah ini kita bisa melihat betapa dahsyatnya, saudara-saudara, perintah Tuhan melalui Raja Yosia. Para imam-imam ditangkap, dibunuh. Semua patung-patung, tiang-tiang yang najis semuanya dirobohkan, saudara-saudara. Bahkan tulang-tulang manusia dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat inilah satu fakta Alkitabiah yang akan kita renungkan hari ini. Ternyata Tuhan Allah Sang Pencipta yang kita kenal, di dalam kehidupan orang Kristen, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi, tidak akan membiarkan
manusia di dunia ini untuk mempermainkan dia. Dengan caranya yang ajaib, dengan kuasanya yang tak tertandingi, saudara, dia pasti akan memulihkan kuasa dan kehormatannya di atas bumi. Dengan caranya yang tidak pernah diduga oleh manusia, saudara. Seperti dalam kisah ini, seorang raja anak yang masih muda dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pemurnian iman di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu saudara, ini menjadi warning bagi kita, menjadi peringatan keras, menjadi kode keras bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini, saudara. Kalau kita lihat umat Israel seperti begitu salehnya, saudara, hidup. Mereka selalu mengadakan ibadat, selalu memberikan persembahan di rumah Tuhan, selalu pergi naik ke Yerusalem. Kalau dipandang dari hanya kasat mata dari luar saja, sepertinya mereka adalah orang-orang saleh dan orang-orang suci yang setia kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka sudah sangat-sangat sesat. Saya mengamati di dalam kehidupan umat Tuhan di era modern sekarang, praktika-praktika yang dilakukan oleh umat Israel di zaman Raja Yosia ini masih berlangsung. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata saya tahu persis dan saya mengenal beberapa orang jemaat Tuhan yang tampaknya saleh, yang kelihatannya begitu tekunnya dan taatnya beribadah. Tetapi di balik semua itu, mereka masih percaya akan Tuhan yang lain. Mereka masih percaya akan ilah-ilah yang lain. Terutama dalam kehidupan orang Batak, Kristen Batak, yang masih percaya kepada dewata-dewata yang dipercaya oleh nenek moyangnya. Bahkan saya tahu ada keluarga yang masih rutin memberikan sesembahan atau seserahan kepada makhluk-makhluk yang tak kelihatan, opung, sahala dan lain sebagainya, sumangok nidaupung. Bahkan kemudian saya masih melihat orang-orang yang terberkati secara ekonomi, mereka Kristen, bahkan warga HKBP, saudara, tapi mereka masih pergi ke ahli-ahli tenung. Mereka masih menanyakan kapankah hari baik, kapankah hari keberuntungan mereka, usaha apakah yang cocok untuk mereka lakukan. Dan mereka kemudian memberikan mahar untuk mendapatkan petunjuk dari sang dukun. Saya tahu ada orang yang ketika dia berdagang masih memakai kekuatan dunia. Ada yang menggunakan penglaris, saudara. Ada yang menggunakan mantra-mantra kekuatan dunia. Bahkan ada orang yang untuk mencari pekerjaan harus bertanya dulu kepada dukun. Memulai usaha, membangun rumah baru dan lain sebagainya, masih bertanya kepada dukun dan ahli-ahli supranatural. Makanya saya tidak heran kalau di Indonesia ini mereka yang disebut dengan supranatural itu begitu gagahnya tampil di layar televisi, saudara-saudara. Itu karena pengagum dan pemujanya masih ada. Bahkan saya curiga masih banyak orang Kristen yang juga ikut serta mencemplungkan diri dalam kekotoran ini. Karena itu firman Tuhan hari ini, peristiwa pembaharuan Yosia menjadi peringatan keras bagi kita. Hati-hati, saudara. Jika selama ini kita yang mendengarkan firman ini masih ada yang melangkahkan kaki ke sana dan memberikan hati dan pikiran ke sana, hari ini kita diadili oleh firman Tuhan ini. Mari hentikan, saudara, hentikan semua itu.
Percayalah hanya kepada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Biarlah kita hanya bersembah sujud dan memuji Tuhan yang esa, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Bapa di sorga yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Hanya dialah Tuhan yang harus disembah dan dipuja dan dihormati dari seluruh hidup kita. Karena itu saudara, mari segala sesuatu yang dilakukan di masa lalu yang telah dipaparkan oleh firman Tuhan ini, mari sejak saat ini mari kita stop dan hentikan. Karena setiap manusia harus mengambil momen untuk kemudian memulai titik awal kehidupannya. Kalau selama ini kebertuhanan kita, ibadah kita hanyalah kepura-puraan, hari ini firman Tuhan ini mengajak kita untuk waspada dan hati-hati. Karena kita pasti akan mendapat hukuman berat dari Tuhan dengan caranya yang tak pernah engkau pikirkan sekalipun. Tuhan bisa saja melakukan apapun untuk menghancurkan hidup kita jika kita bermain-main dengan iman kita terhadap Dia yang Maha Kuasa itu. Segala cara bisa Dia lakukan, saudara. Karena itu sekali lagi firman ini mengingatkan kita, kalau raja yang sangat muda bisa melakukan ini, yang tidak berpengalaman bisa melakukan sedahsyat ini, saudara, maka Tuhanlah yang bekerja di balik ini semua. Karena itu tanya diri kita, periksa hidup kita hari ini, sudah seperti apakah hidup kita? Saudara, ini masih bicara soal konteks Alkitab yang kita baca. Saya akan masuk dalam kehidupan nyata kita kemudian. Selain apa yang saya angkat tadi, kepercayaan kepada magic, kepada dukun, kepada hal-hal yang mistis, dukun dan lain sebagainya, ada lagi yang sangat berbahaya yang merasuki hati orang-orang yang mengaku percaya di dalam Yesus Kristus, saudara. Yaitu pertama, orang yang sangat bangga dan sombong dengan ilmu pengetahuannya. Dia merasa dialah orang paling hebat di dunia ini karena dia memiliki ilmu yang tinggi. Seabrak gelar di belakang namanya, profesor, doktor, profesor, dan lain sebagainya. Ahli, ilmunya sangat tinggi. Dan dia tidak lagi percaya pada Tuhan, tetapi dia hanya percaya pada ilmu. Ini juga berbahaya, dan ini ditentang oleh Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, orang yang dikaruniai berlimpah harta dunia. Banyak orang yang diberkati dengan berkelimpahan secara harta dunia akan menomorduakan Tuhan, akan menganggap Tuhan itu hanyalah sebuah khayalan, hanya sebuah rekayasa otak manusia yang dikarang oleh para ilmu-ilmu agama. Sehingga banyak orang akan mengatakan hepeng do mangatur saluhutna, jala debata hepeng do. Hepeng adalah Tuhan baginya. Karena itu firman ini mengingatkan kita, saudara-saudara, uang, harta tidak akan bisa mengganti, menebus nyawa kita. Kita sudah lihat cara Tuhan untuk mengingatkan dunia saat ini dengan peristiwa yang kita alami saat ini. Saya berkatakan tadi bahwa Tuhan bisa mendatangkan apapun caranya untuk mengingatkan manusia atas kesalahan dan keberdosaan manusia. Bisa dengan cara yang kelihatan, bisa dengan cara yang tidak kelihatan. Seperti saat ini, seperti itulah di Mesir. Banyak orang meninggal karena sesuatu yang tidak kelihatan yang disebut dengan virus corona. Kita harus mengimani bahwa ini adalah cara Tuhan menegur manusia di dunia ini.
di mana manusia saat ini sudah sangat mengandalkan teknologi dan memuja-muja teknologi. Di manakah teknologimu, hai umat manusia, ketika virus corona telah menghancurkan tatanan kehidupan saat ini? Mengapa teknologi canggihmu tidak bisa menangkal virus hari ini? Mengapa engkau tidak bisa menjerat dia dan menangkap dia dalam sebuah tabung, lalu engkau buang? Karena itu saudara, pengetahuan manusia, ilmu, teknologi sangat tidak mampu saudara bila Tuhan sudah berbuat. Karena itu mari lewat firman ini kita harus mengadakan pembaharuan iman kita, memeriksa kembali sudah sejauh mana kita melangkah. Jangan-jangan kita sudah melenceng, kita sudah meninggalkan Tuhan saudaraku. Kita sudah jauh dari ibadah yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa kita harus mengambil momen menjadi start point dalam kehidupan kita, titik awal kembali. Saya akan coba masuk dalam kehidupan nyata. Contoh saudara, seperti firman yang berkumandang mengingatkan manusia untuk terus hidup seturut sekehendak Tuhan, seperti Yosua yang mengatakan setia kepada Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mau mendengarkannya. Demikian juga saya angkat satu contoh yang sangat kita temukan dengan mudah dalam kehidupan nyata, merokok. Ini hanya satu contoh. Merokok bukan dosa saudara, tapi perhatikan apa yang saya katakan ini. Start point, memulai dari awal, titik awal kehidupan. Banyak orang mengambil titik awal berhenti merokok setelah dia mengalami kanker. Apa gunanya engkau berhenti merokok setelah kanker itu menggerogoti paru-parumu? Setelah rumah sakit menyatakan bapak, ibu sudah terjangkit kanker paru-paru dan tenggorokan. Ini contoh saya katakan. Apa gunanya berhenti? Demikian juga orang yang hidup di dalam keberdosaan. Jangan sampai ancaman karena dosa itu secara nyata dalam kehidupan ini sudah di depan mata dan takkan ada lagi cara untuk kembali kepada Tuhan. Ketika napas sudah tinggal sebentar lagi. Itu pun kalau masih diberi kesempatan kita masih bersyukur. Saat hembusan napas terakhir katakan, ampuni segala dosaku ya Tuhan. Tetapi lewat firman ini saya memohon sebagai hamba Tuhan, saya katakan, mari saudara-saudara, jangan seperti seorang perokok yang sudah terjangkit kanker lalu berhenti merokok. Jangan seperti itu hidup kita di dalam kerohanian ini. Jangan setelah iman kita mati dan kita akan menuju maut abadi, kematian yang takkan pernah lagi bisa kita tebus, sehingga kita menyesal dalam hidup ini. Selagi hari masih ada, selagi waktu untuk bertobat, untuk memeriksa diri, untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada Tuhan kita yang sungguh-sungguh itu di dalam Yesus Kristus. Selagi waktu masih ada, selagi kesadaran kita masih bisa mengingat Tuhan, menyadari kelemahan kita, menyadari kebodohan kita yang bertuhan selama ini, mari saudara, kita saat ini diajak kembali oleh firman Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar saudara. Cara penyembahan kita selama ini kepada Tuhan, banyak orang berpikir ketika dia mempersembahkan uang di dalam kantung persembahan, ketika dia melangkahkan kaki ke dalam gereja, ketika dia ikut paduan kor, 3 paduan kor seorang ibu, 3 paduan kor, kelompok kor dia ikuti, bapak 4 kelompok kor, daposo bulung 5 kelompok kor, bahkan menjadi song leader di gereja, menjadi sintua. Banyak orang mengira bahwa imannya sudah ada pada posisi yang benar. Ternyata saudara, di dalam Yesus Kristus
cara kerohanian kita sudah diluruskan, saudara-saudara. Bahkan Rasul Paulus berulang kali mengingatkan kita, sekalipun engkau mempunyai iman yang besar, sekalipun engkau bisa memindahkan gunung, tetapi jika engkau tidak memiliki kasih, engkau tidak berguna di hadapan Tuhan. Jadi unang tadi molodung marminggu hita bolodung burju hita songonon hadir setiap minggu dan di ibadah-ibadah week dan lain sebagainya, bahwa semuanya kita telah menjadi orang saleh dan hidup dalam kebenaran. Odonan yaloni di mata. Inilah yang ditentang oleh Tuhan dari kehidupan umat Israel. Kebohongan dan kepalsuan ibadah. Ibadah yang benar adalah ketika engkau mau membagi hidupmu kepada orang lain, memberikan hidupmu berguna dan bermakna bagi orang lain, saudara. Seberapa banyak pun ilmumu, hartamu, kegantenganmu, kecantikanmu, indahnya hidup yang kau jalani secara ekonomi, sosial, tetapi jika engkau tak bermakna bagi sesama, inilah contohnya, samalah, seimbanglah dengan orang yang hidup menyembah Allah-Allah lain, karena ternyata semua hanya kepalsuan. Allah adalah roh. Setiap orang yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kebenaran di sini adalah bagaimana engkau menjadi garam dan terang dunia. Kemudian Paulus mengingatkan kita semua dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan hidupmu, cara hidupmu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang dikehendaki Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna untuk dipersembahkan kepada Allah, itu hidup kita yang kemudian berguna bagi sesama. Jadi kita percuma membicarakan pembakaran patung Baal, pembakaran ini, tulang-tulang manusia, Yerusalem dan sebagainya, kalau kemudian ini tidak mendarat dalam hidup orang percaya di zaman modern saat ini. Ketika firman ini menyapa kita, saudara dan saya hari ini harus berubah, mengubah cara hidup kita. Mengenal Tuhan Yesus Kristus berarti kita mau menjadi hamba, merendahkan diri, melakukan kehendak Tuhan tanpa pamrih, menjadi garam dan terang dunia, membawa orang mengenal Tuhan dengan kasih yang sesungguhnya. Molo dang ido taulahon, sia-sialah semua kehidupan bertuhan kita ini nanti. Omong kosong lah kormu itu, omong kosong lah kau jadi song leader, omong kosong kita jadi sintua. Bahkan pendeta juga omong kosong, memberikan firman setiap minggu, kalau hidupnya ternyata menjadi batu sandungan bagi orang lain, membuat orang lain tidak masuk surga. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini, mari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kenali kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya nanti kita boleh layak masuk dalam kemuliaannya. Saya tidak menakut-nakuti saudara-saudara. Dari sekian tanda-tanda zaman yang disampaikan oleh kitab, mulai dari perjanjian lama hingga pada kitab Wahyu, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan melihat bahwa beberapa dari tanda-tanda itu semakin terwujud, telah dinyatakan di dunia ini. Tak lama lagi saudara, tak lama lagi penghakiman akan datang. Kalau ini masih penghakiman dunia oleh Yosia, yang nanti yang kita tunggu-tunggu, akan datang penghakiman yang sesungguhnya. Yesus akan datang. Bagaimana engkau hidup, inilah yang menentukan bagaimana, kemana, di mana tempat terakhir kita nanti setelah dunia ini berlalu. Karena saudara, saya tidak berpanjang-panjang lagi. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi waktu masih ada, mari kita perbaharui cara bertuhan kita. Kita sudah diajar di dalam Yesus Kristus, kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita lakukan? Ampunilah sesamamu 70 kali 70 kali. Tidak ada hentinya. Jadi unang sesipab beak kena busuki di roham. Mulu pala do song lido peho ngaita dahu Tuhan Yesus. Alai setong do peho mendendam, membenci, murah-muraho, muruk turongammu. Percuma maita dahu Tuhan Yesus parholong rohai, perlebas pusui. Nang ditulang saisip, disaboki, dicambuk diam saja. Bahkan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka perbuat. HP hita, holas sakabebe idokodongan hanya satu kata yang mungkin kurang berkenan dalam hidup kita. Kita mendendam sampai akhir hidup kita. Merdomu di tanorara. Ido sita da Yesus. Oh, firman ini mengingatkan kita. Dus mahita songon hala Israel seperti umat Israel yang menyembah berhala itu. Bahkan secara psikologi jelas, orang yang memendam sakit hati dan kebencian, hatinya akan busuk. Seperti tong sampah yang dipenuhi oleh sampah. Alani unang uluhamu manipan akka naroa di rohamuna. Patulus marohamuna. Maredo pun akka pangulani huria, akka pelayan Tuhan, sudahlah. Enggak usah kita mencibir jauh-jauh. Kalau mereka baik, kalau mereka melakukan seturut kehendak Tuhan, mereka akan dapat berkat dan mereka akan dapat tempat di surga. Molodang diulah kami padita akan tohonan nami, ya sudah, tanggung sendiri. Enggak usah kita sibuk-sibuk menghakimi dia. Habis sendiri dia itu. Pasti dia jatuh. Karena itu saudara, mari bersihkan hati kita. Lumu biate di corona nanti akan situai nang situate. Marilah kita menyucikan hati kita. Inilah saatnya kita merenung. Anggo madokon ommatiki, inilah waktu yang paling tepat untuk kita merenung. Saya hanya kasih, sebelum saya tutup, saya hanya kasih satu lagi apa supaya kita semakin dalam memahami ini. Ada beberapa orang yang saya kenal ketika dia kena corona kemarin, saudara. Lalu dia pulih, dia banyak berjanji kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan, akan mempersembahkan. Ternyata harta tak berguna, bla 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 bla. Apa? Setelah 4 bulan dia sembuh, udah lupa semua janjinya. Sekarang sudah lupa lagi. Dan kadang pertobatan. Tong udah mulai tuh sikap ngelilingi. Ya buat apa saudara? Melayani Tuhan pun tidak mau. Apa pun pengorbanan tidak mau. Jadi sohonido manusia kurasa memang begitu ya, selalu ingkar pada janjinya ya. Karena itu memang Tuhan itu setia, tak pernah ingkar pada janjinya. Amin. Amin. Karena itu marilah kita juga orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang telah mengaku percaya pada Tuhan, ayolah setia dong pada janji-janji kita kepada Tuhan, supaya kita benar-benar baik di dunia ini, kita mengalami kedamaian, ketenangan hati, kita hidup berjalan di dunia ini dengan nyaman, damai, sejahtera, dan akhirnya ketika hidup berakhir dari dunia ini, kita dibukakan pintu sorga. Oh Tuhan, inilah kebahagiaan orang percaya. Jadi saya katakan, saya tutup firman yang mengatakan, kitalah orang yang paling malang jika kita berharap kasih Tuhan di dalam Yesus hanya di dalam dunia ini. Hita majol manadu mangol molohola di purtibiodo pasu-pasu ni Tuhan ita hirim. Alai tahirim ma, kita berharap berkat Tuhan ini kita dapatkan di dunia ini secara sosial dan ekonomi, ketenangan hidup, kedamaian hidup, tetapi juga jangan lupa masih ada hidup yang akan kita raih. Odo tujuan utama orang percaya. Karena itu semua buku ini sampai kitab Wahyu tujuannya adalah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sampai kepada Bapa, itu sorga yang abadi. Kiranya firman ini memberikan pembaharuan hati, pembaharuan iman bagi kita untuk kembali meneliti hidup kita, supaya kita kembali ke jalan yang benar, hidup sebagaimana perintah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, betapa baiknya Engkau Tuhan memberikan kesempatan ini bagi kami untuk diajar oleh firman-Mu. Bapa, betapa kami takut Tuhan membaca firman Tuhan hari ini. Betapa dahsyatnya hukuman-Mu bagi mereka-mereka yang telah melupakan Engkau. Para imam dan umat Tuhan di Yerusalem dan di semua tempat-tempat di sekitar Yehuda, Engkau binasakan Tuhan. Manusia banyak yang terbunuh
oleh karena amarah-Mu. Oh Tuhan, hari ini kami sadar kami tidak akan pernah lagi Tuhan mau melawan Engkau, berpaling daripada-Mu. Engkaulah pemeluk hidup kami Tuhan. Hidup kami ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang beribadah hari ini Bapa. Lihat mereka, bahkan dalam kondisi yang menakutkan ini Tuhan, mereka mau datang Tuhan ke tempat kudus-Mu ini. Bapa, lihatlah mereka Tuhan, kerinduan hati anak-anak-Mu untuk senantiasa bisa memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah itu menjadi satu kemurnian hati, bukan satu hanya pikiran manusia saja, tetapi benar-benar datang dari iman bahwa mereka harus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bimbing hati dan pikiran umat-Mu ini Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu, seperti sumpah janji Yosia bersama ulama, bersama imam-imam di sana, untuk kembali memurnikan iman kami saat ini, terutama Tuhan di masa-masa pencobaan virus corona yang menakutkan ini, supaya kami Tuhan semakin mendekatkan diri dan hanya melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini juga kami Tuhan tundukkan kepala Bapa, membawa pergumulan-pergumulan kami Tuhan, khususnya di tengah jemaat ini, sebagaimana diwartakan dalam jemaat Tuhan ada yang sakit, yaitu Tuhan Nyonya Raja Guguk Boru Napitupulu yang dirawat di rumah, Nyonya Batubara Boru Sitorus dirawat di rumah, De Butar-Butar Boru Tambunan dirawat di rumah Tuhan, Ermar Paung Boru Limbong dirawat di rumah, Siregar Boru Tarigan di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Tuhan, Besi Barani Boru Lubis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Tuhan, Nyonya Simajuntak Boru Sirait dirawat di rumah, Nyonya Sitompul Boru Parhusip yang dirawat di rumah Tuhan. Kami tundukkan kepala, lipat tangan di hadapan-Mu, bersimpuh Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami ini Bapa, berikan mereka kesempatan untuk hidup sehat Bapa, supaya mereka mengabdikan hidupnya bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami juga Tuhan mengingat saudara-saudara kami yang bersuka-cita ulang tahun, supaya mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaannya masing-masing. Berkatilah mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami bawa dalam doa panitia yang telah diangkat untuk mengadakan penggalangan dana gereja ini, kami bawa dalam doa kami. Bapa, berkati mereka agar mereka juga mampu melakukan tugasnya dan menghasilkan buah yang untuk bisa memuaskan hati kami, tetapi terutama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan di pagi ini Tuhan, terimalah menjadi dupa yang harum. Ketika kami nanti kembali Tuhan, kami akan mengubah hidup kami jauh lebih baik lagi, jauh lebih beriman lagi, akan setia selama-lamanya kepada Engkau Tuhan Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 dan kita serahkan persembahan. Ikut Engkau saja Tuhan.